Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Bukhari al-Jufi rahimahullahu ta'ala, dari jilid yang kedua, juz yang keempat, tema tentang jizyah dan muwada'ah. Makna bahasa, makna istilah sudah kita sampaikan muqaddimah pada pembukaan tadi pagi. Jizyah adanya dengan sebab penawaran peperangan, dan kita sudah mengenal macam-macam peperangan dengan istilah jihad. Ada jihad kubro, dan ini paling luas, semuanya punya kesempatan, dan yang paling banyak dialami oleh umat manusia. Jihad ini bentuknya ilmu, amal, dakwah, banyak memaafkan, dan sabar. Yang kedua, jihad dalam bentuk membela diri karena diancam, sudah hijrah masih dikejar, maka membela diri, semisal perang Badar, semisal perang Uhud. Yang nomor tiga, jihad dalam rangka menuntut hak. Orang-orang kafir yang pernah menodai kepada kaum muslimin, ketika kaum muslimin sudah punya kemampuan menuntut hak-haknya, setelah hijrah mendapatkan fasilitas, maka mereka yang pernah menzalimi dituntut dengan penawaran Islam dulu, setelah dijelaskan gamblang. Bila tidak mau, tunduk, bayar jizyah. Bila tidak, perang. Lalu yang keempat, dalam rangka melebarkan sayap dakwah kaum muslimin, yang ini masuk ke wilayah seluruh penjuru dunia selagi kaum muslimin mampu. Orang-orang yang belum berislam dijelaskan tentang Islam, dikembalikan kepada fitrahnya. Ketika jelas gamblang, kembalilah kepada fitrah dengan masuk Islam. Bila nggak mau, tunduk, bayar pajak. Mereka menyerahkan langsung dengan penuh hina. Apabila tidak, juga perang. Kemudian orang yang dikenakan jizyah kepadanya, satu, Yahudi, dua, Nasoro, tiga, Majusi, empat, orang asing, selain dari tiga disebutkan di atas yang mereka telah mendapatkan tiga penawaran. Masuk Islam setelah dijelaskan gamblang, atau tunduk, atau perang. Kemudian kadar jizyah yang dikenakan kepada orang kafir dzimmi, orang kafir yang ditundukkan,
yang tidak kondisi harb peperangan, itu sesuai dengan kadar kemampuan dan dikenakan kepada mereka yang produktif, berarti berpenghasilan. Yang produktif berarti yang berpenghasilan, kadarnya sesuai dengan kemampuan. Karena secara umum memang kita Allah menetapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ada yang 1 dinar, ada yang 4 dinar, nanti ada punya kemampuan lain, nanti akan bisa distandarkan tentang mereka. Lalu dasar adanya jizyah sudah kita baca, ada di At-Taubah yang ke-29. Sekarang kita masuk kepada pembacaan hadisnya kepada Qari Fadl. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana yang berpenghasilan, kadarnya sesuai dengan qala kuntu jalisan ma'a Jabir bin Zaid wa 'Amr bin Aus muhaddathahuma bijaladu sanad 70 anna hajja Mus'ab bin Az-Zubair bi ahli Basra 'inda darajati Zamzam qala kuntu katiban li juz'in min Muawiyah Amil Ahkam فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. Itu masih ada kelanjutannya. Lanjutkan. Hatta syahida Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha min majusi hajar. Setelah dibaca rangkaian para perawi, Imam Bukhari mendapatkan hadis dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan terus akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Yang kita nggak punya sanad itu, yang kita punya adalah istiqra' membaca Sahih Bukhari. Yang ulama sudah sepakat kesahihannya, kita baca bareng. Berikutnya hadis diceritakan dari Amr. Imam Bukhari dari gurunya namanya Ali bin Abdullah menceritakan gurunya Ali namanya Sufyan. Sufyan mendapatkan hadis dari Amr yang sedang kita baca di sini. Qala, Amr cerita, kuntu jalisan, saya sedang duduk. Berarti Amr sini generasi tabi'in. Ma'a Jabir ibni Zaid. Oh bukan generasi tabi'in ya, bawahnya lagi. Saya duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Haus. Hatta Sauma menceritakan hadis kepada keduanya, kepada Jabir bin Zaid dan kepada Amr bin Aus. Bajalah, ini seorang namanya Bajalah. Kapan itu? Sanata Sabain, pada tahun ke-70. Sanata Sabain pada tahun ke-70. Ama, di suatu tahun hajja, melaksanakan haji Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair ini saudaranya Abdullah bin Zubair. Zubair suami, di mana istrinya namanya Asma binti Abi Bakar. Berarti Mus'ab ini adalah keponakannya Bu Aisyah radhiyallahu anha, anak saudari, berarti mahram. Di mana yang menjadi khalifah waktu itu adalah Abdullah bin Zubair. Yang jadi khalifah adalah siapa? Abdullah bin Zubair. Di mana Mus'ab bin Zubair ini diangkat menjadi gubernur bi ahli Basrah di Irak.
Di kala itu Mus'ab bin Zubair melaksanakan ibadah haji. Inda daroji Zamzam, cerita ini disampaikan ketika berada di tangga dari sumur Zamzam. Kalau cerita si bajalah, kuntu ada katiban sekretarisnya Lijar ibni Muawiyah. Namanya orang itu adalah Jar ibnu Muawiyah. Siapa dia? Ammi Ahnaf, pamannya Al-Ahnaf. Fa'atana, maka datang kepada kami kitab Umar, kitab suratnya Umar bin Khattab. Qabla mautihi, sebelum meninggalnya Umar bin Khattab, bisanatin, jaraknya 1 tahun. Apa isi dari surat Umar bin Khattab di sini? Farriku, ceraikan, batalkan pernikahan. Baina kulli dzi mahramin, di antara yang memiliki hubungan mahram. Minal majusi, dari orang majusi. Walam yakun, dan tidaklah ada Umar akhoda al jizyata, mengambil jizyah. Umar tidak mengambil jizyah minal majus, dari orang majusi. Majusi itu penyembah api, punya 2 Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Yang Qadariyah itu majusinya umat ini. Qadariyah orang yang mengatakan nggak ada takdir. Takdir itu perkara baru, nggak ada ketetapan sebelumnya. Jadi Allah mencipta makhluk pertama namanya pen, suruh nulis takdir, itu dianggap nggak ada. Takdir itu perkara baru. Kapan? Ya dicipta oleh setiap diri. Ini akidahnya siapa? Qadariyah. Ini jelas akidah salah. Imannya andaikan mengaku mukmin cacat karena tidak ada iman kepada takdir. Sementara iman pada takdir itu jelas. Berapa rukun iman? 6. 1, iman pada Allah. 2, iman pada malaikat. 3, iman pada kitab. 4, iman pada para rasul. 5, iman pada hari takdir. 6, iman pada takdir. Nah, orang Qadariyah itu tidak mempercayainya, karena mereka menuhankan akal. Perkara tempo dulu nggak terjangkau oleh akal, ketika nggak terjangkau dianggap tidak ada, katanya nggak masuk akal, sehingga mereka tidak memberlakukan wahyu. Itu majusinya umat ini, itu orang Qadariyah. Setiap orang itu punya Tuhan sendiri-sendiri. Itu ketika ditaklukkan di masa Umar bin Khattab, Umar tidak mengambil jizyah dari mereka, dan orang majusi itu memiliki pernikahan antar mahram. Memiliki pernikahan antar mahram. Makanya diperintahkan ceraikan, supaya tidak mempengaruhi kaum muslimin. Hatta sehingga Umar baru menetapkan adanya jizyah. Syahida, memberikan persaksian Abdurrahman bin Auf. Isinya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhodaha, mengambil jizyah min majusi Hajar. Mengambil jizyah dari orang majusi daerah Hajar, daerah Bahrain, kerajaan Saudi Arabia timurnya KSA, kerajaan Saudi Arabia. Itu tadi dari isi hadisnya. Setelah diceritakan rangkaian para perawi,
Adapun tentang kisah kekhalifahan Abdullah bin Zubair ini biar diurai oleh bagian yang membahas masalah sirah. Lalu berikutnya yang menjadi tema pembahasan pada bab ini adalah bab jizyah, yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Jizyah itu hanya diambil dari orang kafir dhimmi dari kalangan Yahudi dan Nasara. Orang Majusi tidak diambil. Baru itu ditetapkan orang Majusi yang sudah ditaklukkan mereka hina, tunduk, akhirnya diambil jizyah, mereka serahkan langsung. Itu ketika mendapatkan masukan dari Abdurrahman bin Auf kalau Nabi SAW itu mengambil jizyah dari orang Majusi Hajar. Orang Majusi Hajar. Lalu pelajaran berikutnya berkaitan masalah ini adalah kita diberitahu tentang alam pernikahan di kalangan orang Majusi, seolah mereka tidak mengenal namanya mahram. Maka Islam ketika mengadakan pernikahan itu harus pasti tentang kemahraman, maka orang wajib tahu siapa mahramnya, senasab atau sesusu. Ayat yang cerita tentang mahram ada di surah apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, surat An-Nisa ayat 23. Kalau kita ringkas tentang masalah mahram, bapak tidak boleh menikahi anak perempuannya, mertua tidak boleh menikahi perempuan menantunya. Oh itu ya, tapi boleh saja. Sekarang kita lihat dari nasab dulu. Kita urutkan dulu. Pertama, anak tidak boleh menikahi ibunya. Tapi bila kita awalkan dengan bapak boleh. Bapak tidak boleh menikahi anak perempuannya, anak tidak boleh menikahi ibunya, saudara laki-laki nggak boleh menikahi saudara perempuannya, paman tidak boleh menikahi keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya, paman tidak boleh menikahi keponakan dari saudara perempuannya seponeh. Diharamkan atas kamu ibumu, anak laki-laki haram menikahi ibunya, wa banatukum, bapak haram menikahi anak perempuannya, wa akhatukum, saudara laki-laki haram menikahi saudara perempuannya, wa ammatukum, keponakan laki-laki haram menikahi bibi dari saudara bapak, wa khalatukum, keponakan laki-laki haram menikahi bibi dari saudara ibunya, wa banutul akhi, paman haram menikahi keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya, wa banat ukhti, paman haram menikahi keponakan perempuan dari saudara perempuannya. Ini dari nasab jumlahnya 7. Itu mahram. Kemudian anak susu haram menikahi ibu susunya. Saudara susu haram menikahi saudara susunya. Kemudian menantu laki-laki haram menikahi ibu mertuanya. Bapak tiri haram menikahi
anak tiri perempuannya yang ibunya sudah jima dengannya. Kemudian wala junaha alaikum wa halail abnaikum. Mertua dilarang menikahi perempuan yang menjadi menantunya dari anak kandung. Kemudian haram juga seorang laki-laki menikahi perempuan bersaudari. Termasuk juga laki-laki haram menikahi perempuan bersama bibi atau bersama keponakannya. Termasuk anak susu haram menikahi nenek dari bapak susu. Anak susu haram menikahi nenek dari ibu susu. Anak susu juga haram menikahi anak perempuan dari saudara susunya. Anak susu juga haram menikahi anak perempuan dari saudari susunya. Anak susu juga haram menikahi bibi dari saudara bapaknya. Anak susu juga haram menikahi bibi dari saudari ibu susunya. Itu diantara mahram. Demikian juga perempuan yang sedang terikat pernikahan laki-laki lain dilarang untuk menikahinya karena perempuan tidak berlaku hukum poliandri. Laki-laki boleh poligami saja, nggak semuanya mampu. Perempuan jelas tidak diperbolehkan. Itu diantara mahram. Antara mahram. Nah, ini di dalam Islam ketika orang itu menikah, kemahraman itu harus jelas. Makanya orang tua ketika hendak menikahkan anaknya pastikan dulu. Karena pernah terjadi laki perempuan menikah, ketika sudah jadi ada perempuan tua menjumpai keduanya, akhirnya kenal, loh kamu berdua kok bersama-sama siapa? Loh kami bersuami istri. Loh kamu berdua itu anak susuku. Iya ngono itu. Kadung jatuh cinta, sudah jima, punya anak, ternyata kamu berdua anak susuku, terus piye? Wah, saksimu kacau, ngono ya kira-kira. Akhirnya mengadu pada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wa kaifa wa qad qila. Lalu mau bagaimana lagi? Lah memang sudah dikatakan begitu, saksi sudah jelas, sementara kamu hanya bertanya, nggak punya alasan. Ya harus dipisah. Walaupun jimanya tidak salah, karena nggak ngerti, nikahnya juga sah, tapi begitu tahu ya harus putus selama-lamanya, termasuk talak bain kubro. Harus pisah, kelasnya kakap, yang nggak bisa rujuk blas selama-lamanya. Itu pembahasannya ke sana. Ini kemahraman di dalam Islam kita rangkum. Akan tiba saatnya nanti akan ada kajian khusus tema membahas masalah mahram. Hakim harus tahu persis akan kemahraman. Sementara orang Majusi itu biasa nikah antar mahram. Mungkin anak laki-laki menikahi ibunya, saudara laki-laki menikahi saudara perempuannya, paman menikahi keponakannya, keponakan menikahi bibinya, atau yang semisalnya. Akhirnya kelasnya seperti hewan. Karena orang kafir itu dikatakan hum kala an'am, seperti hewan, balhum bahkan lebih adol. Makanya ketika orang Majusi berada di wilayah kaum muslimin mengendalikan mereka, harus ngecek kepada perkawinannya orang Majusi. Ketika sudah tahu harus dibubarkan, nggak mau ditindak, kena hukuman. Ini ketetapan dari Umar bin Khattab sebagai khalifah, yang kita diperintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil
khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di adu 'alaiha binawajid, maka ini menjadi ketetapan. Itu jadi ketetapan. Makanya perkawinan antar mahram yang diperbuat oleh orang Majusi itu tidak diperbolehkan. Di antara hikmahnya memang mereka berada pada wilayah kaum muslimin, harus tunduk kepada peraturan kaum muslimin. Yang kedua, supaya tidak mempengaruhi kaum muslimin yang awam. Supaya tidak mempengaruhi kaum muslimin yang awam. Kaum muslimin yang paham jelas nggak terbawa, tapi yang awam bisa jadi akan terbawa. Dan kaum muslimin yang awam itu jumlahnya banyak, yang belum kesentuh hukum. Nah begitu, jumlahnya itu banyak yang belum kesentuh hukum. Nah itu ke sana. Kemudian orang kafir dhimmi dilarang untuk mengangkat simbol-simbol mereka. Orang kafir dhimmi dilarang untuk mengangkat simbol-simbol mereka ketika mereka berada tunduk di negeri Islam. Misalnya membunyikan lonceng nggak boleh. Dakwah kepada orang Islam tidak boleh. Ketika kaum Islam sedang lewat, mereka supaya minggir dulu. Ketika tempat ibadah mereka rusak, nggak boleh untuk dibangun. Itu orang kafir dhimmi. Kemudian sekarang pertanyaannya, ketika Nabi SAW hijrahnya datang di Madinah, di Madinah itu satu agama atau banyak agama? Banyak agama. Jelas ketika Aus Khazraj yang semula penyembah berhala, kemudian ketika Islam datang mereka masuk Islam, ternyata masih ada agama yang lain, yaitu agama Yahudi, dan itu dominan. Ketika Nabi SAW itu hijrahnya sampai di Madinah, orang Yahudi sudah jadi orang kafir dhimmi atau belum? Ketika Nabi SAW datang di Madinah, hijrahnya datang di Madinah, orang Yahudi banyak, suku Qainuqa, suku Bani Nadir, suku Bani Quraidah, Khaybar, Taimak, dan semisalnya. Mereka sudah jadi orang kafir dhimmi belum? Jawab? Belum. Belum. Yang ada adalah mereka diajak bermitra, kita sama-sama membangun negeri ini dengan berlaku toleransi. Agamamu ya agamamu, tandangono dewi, agamaku ya saya kerjakan sendiri. Maka pada kondisi kayak begitu, orang Yahudi punya tempat ibadah, mereka bangun, memiliki hak kepemilikan tanah bersertifikat, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena mereka belum jadi orang kafir dhimmi. Nah begitu, maka diajak untuk sama-sama membangun Madinah, tempat kita bersama, kita hidup berdampingan yang aman. Agamamu kerjakan sendiri, agamaku ku kerjakan sendiri. Nah begitu. Bila saya mendakwai kamu, karena permasalahannya itu adalah kitab kamu. Kitab kamu menjelaskan adanya saya sebagai seorang nabi. Bila saya berdakwah, ya permasalahannya saya kembali kepada kitab kamu. Karena kitab kamu telah menceritakan sifat Nabi SAW supaya mereka mengimani. Ketika Nabi itu berdakwah, Nabi itu bersifat itu mengingatkan, kitabmu itu memerintahkan kepada kamu untuk mengimani saya. Kenapa kamu tidak mengimani kepada saya? Itu bila terjadi dakwah begitu. Sehingga dengan begitu mereka nggak ada kesempatan mendakwai kaum muslimin. Loh kenapa kamu mendakwai kaum muslimin supaya masuk kepada Yahudi? Andaikan orang Yahudi itu dakwah itu bersifat siasat, siapa tahu? Lek wong Islam mendakwai kepada Yahudi alasannya gampang. Kitabmu cerita tentang saya, perintahnya iman kepada saya mengingatkan apa yang ada pada kitab kamu. Leluasakan dakwahnya. Leluasa dakwahnya.
Mereka bisa diundang, mantan mereka yang sudah masuk kan bisa membongkar. Datangkan kitabmu dibaca, kan isinya kan jelas perintah untuk mengimani Nabi yang terakhir. Makanya ketika dakwah itu menggunakan kitab mereka sendiri. Taurat memerintahkan kepada kamu imani Nabi Musa, Nabi Isa sudah mengajak kepada Bani Israel untuk mengimani saya. Ayo sekarang kalian masuk Islam. Ini ada alasan mendakwai. Tetapi kalau Yahudi mendakwai umat Islam, masuklah Yahudi, punya alasan? Gak ada alasan, karena agama mereka telah BS, kata luar sob, ditarik dari pasaran. Tetapi karena mereka itu merupakan sebuah komunitas, sebelum kaum muslimin datang mereka itu sudah punya kepemilikan, ya dihargai. Paling-paling hanya mengingatkan seperti itu. Tapi akhirnya mereka ketika mendakwai kaum muslimin, mereka membuat siasat. Siapa tahu siasatnya wong Yahudi untuk dakwai umat Islam. Ini yang sudah mengkaji tafsir surah Al-Baqarah nanti akan tahu. Ayo, siapa tahu? Aminu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Surat apa itu? Berimanlah kalian di pagi hari, sorenya supaya kalian kafir. Itu cara yang mereka pakai seperti itu. Itu untuk membuat bimbang kaum muslimin yang awam-awam. Membuat bimbang kaum muslimin yang awam-awam. Surah Al-Imran yang ke-72. Wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Surat apa? Al-Imran ayat berapa? 72. Berkata sekelompok dari ahli kitab, imani kepada Quran yang diturunkan kepada Muhammad Nabi SAW yang diterima para sahabatnya pada awal hari, dan kufurlah kalian pada akhirnya. Barangkali orang-orang Islam yang awam mereka mau murtad. Karena orang yang ahli kitab dianggap orang yang pinter, ketika mereka masuk Islam dianggap tokoh, dan orang awam itu biasanya pasrah bongkoan kepada keputusan pucuk pimpinannya. Pasrah bongkoan kepada pucuk pimpinannya. Itu siasat seperti itu. Tapi alasan terang-terang mereka mendakwai nggak ada. Alasan terang-terangan mereka mendakwai kepada kaum muslimin tidak ada. Jendras, Allahumma sayyiban nabiyan. Pintunya buka. Itu tadi cerita tentang masalah orang Majusi yang di dalam pernikahannya mereka nggak mengenal mahram ketika mereka menjadi orang dhimmi, tunduk kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin memiliki sebuah ketetapan untuk membatalkan pernikahan orang Majusi sesama mahram, dan semua simbol-simbol orang kafir dhimmi itu tidak boleh tampak. Makanya Yahudi Madinah ketika Nabi Islam itu datang di Madinah, mereka belum jadi kafir dhimmi tapi diajak bermitra. Di antara contohnya adalah yang akhirnya orang Yahudi itu habis dari Madinah, mereka sendiri yang membuat ulah. Ulai Yahudi dari Bani Qainuqa apa? Akhirnya diusir, bikin ulah. Sebenarnya itu diajak hidup bareng, tapi mereka bikin ulah.
gak sabar, gak bisa diajak hidup bareng. Sama-sama membela Madinah, hidup rukun, gak mau. Mereka bikin ulah, akhirnya diusir. Bani Qainuqa apa sejarahnya? Usil, ada muslimah belanja di pasar, ujung kain belakang ketika duduk semisal memilih barang itu diikat ke tengkuk, ujung kain belakang diikat ke sini. Begitu berdiri, ya kan bawah terangkat, auratnya tampak. Gak pakai daleman terus gimana? Gak pakai daleman gimana? Auratnya tampak. Si muslimah histeris, saudara se-Islam menolong, Yahudi bunuh, Yahudi nggak diterima sebagai muslim, ganti dibunuh. Nah, bikin ulah kan, bikin ulah, akhirnya mereka diusir. Wes kelong siji yang Yahudi, Bani Qainuqa. Bani Nadir akhirnya diusir, apa sebabnya? Ini cerita perang ya, kita juga butuh mengenal seluk-beluk seperti ini. Bani Nadir apa sebabnya diusir? Karena ada denda yang dipikul oleh kaum muslimin bareng bersama penduduk Madinah, ada pembunuhan. Itu ketika Yahudi ada pembunuhan, umat Islam membantu untuk membayar tebusan. Umat Islam ada kasus pembunuhan, bayar denda, penduduk Madinah juga berbondong-bondong rame-rame membantu membayar penebusan. Kenapa? Memang dipikul bareng. Satu nyawa kan 100 unta kan butuh urunan kan, itu dipikul bareng, senada dengan itu. Kemudian ketika Nabi SAW bersama para sahabat datang ke Bani Nadir, ada kasus pembunuhan, sebagai kesepakatan kita sebagai penduduk Madinah, kita pikul bareng, kami minta kepada kalian nyumbang untuk membayar tebusan. Kata mereka, tunggu, kami siapkan. Mereka sadar. Di tengah-tengah mereka meminta para Nabi SAW untuk menunggu, ternyata mereka memasang batu besar yang dilubangi tengah, ada biji yang biasa ditumbuk. Apa batu besarnya jenengnya? Batu besar dilubangi tengah, ada biji ditumbuk. Apa jenengnya? Lek cilik jenenge lumpang, lek gede jenenge lesung ya. Tapi lesung pipit sudah beda lagi. Apa? Nggak ngerti saya. Beda lagi itu mananya. Itu dipasang di atas pintu. Ketika Nabi SAW itu masuk, dibikin jebakan sehingga nanti akan jatuh, Nabi akan tertimpa makar pembunuhan. Nabi SAW diberitahu lewat wahyu, segera bergegas pulang, seperti orang yang gak kuat menahan pengen buang hajat. Akhirnya Abu Bakar dan semisalnya mengejar pulang. Ada apa? Kemudian kerahkan pasukan, mereka dikepung. Akhirnya mereka suruh minggat. Barang yang kamu bawa silahkan kamu bawa. Yang tidak bisa kamu bawa, barang yang berat-berat, itu milik kami. Termasuk tidak boleh membawa senjata. Minggat, itu cara membersihkan. Mereka ini yang khianat. Akhirnya Madinah berkurang lagi 2 suku Yahudi. Kemudian suku Bani Quraidah, gimana sejarahnya? Akhirnya juga dimusnahkan. Itu kesalahan mereka sendiri. Gimana sejarahnya? Karena mereka bersekongkol dengan orang Quraisy memerangi Nabi SAW pada perang Ahzab atau perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Nah, sejarahnya harus dipelajari. Tahun 5 Hijriah, perang Khandaq. Mereka mulai usil
kalangan perempuan yang berada di benteng untuk dilindungi. Ternyata Yahudi itu naik hendak mengganggu. Disitulah Sofiyah bibi Nabi SAW yang jadi pahlawan. Laki-lakinya sang penjaga benteng diberitahu, fulan, itu Yahudi naik, kamu bunuh dia. Gak berani saya. Akhirnya ambilkan kayu, pukul kepalanya, mati. Masya Allah, luar biasa bibi Nabi SAW. Sofiyah kalau tidak salah, ibunya Zubair, insya Allah. Nanti bila salah dicek sejarahnya. Sudah mati, tolong kamu buang. Andaikan bukan karena perempuan saya buang sendiri, tapi dia laki-laki saya perempuan kan nggak boleh. Kamu saja, buang nggak berani juga. Ada yang gua saja. Akhirnya dengan semisal cari kayu ya didorong-dorong. Kayu dipasang bawahnya diginikan, bawahnya diginikan. Lama-lama ya jatuh, nah, gitu loh ya. Begitu sudah jatuh langsung bowok mati. Pak nek dhuwur enek tentarane bukti saudara kita mati, mereka takut bubar. Mulai using. Mereka juga bekerja sama dengan orang Quraisy untuk memerangi Nabi. Mereka dari arah Mekah, orang Yahudi dari arah dalamnya Madinah. Akhirnya Allah mengendalikan pasukan Ahzab dengan Allah kirimkan angin kencang super dingin. Saking dinginnya butuh api unggun, saking kencangnya nggak ada api yang bisa nyala, nggak kuat, porak-poranda. Akhirnya mereka pulang. Ketika Nabi SAW sudah bersih-bersih untuk tanda selesai perang, Jibril datang masih lengkap dengan baju perangnya. Muhammad, kok kamu sudah bersih-bersih, emangnya sudah selesai? Loh, emangnya masih ada apa? Bani Quraidah berkhianat, ayo kepung. Akhirnya bisa dikepung, akhirnya bisa ditaklukkan. Dan untuk memberikan hukuman seperti apa hukuman yang dikenakan kepada sang pengkhianat, ini Sa'ad bin Mu'ad, pucuk pimpinan dari suku Khazraj kalau tidak salah, yang punya ikatan perjanjian damai dengan orang Yahudi Quraidah. Kalau ada pengkhianatan dihukumi apa? Ini pucuk pimpinan dari Bani Khazraj kalau tidak salah, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dia yang diminta untuk membereskannya. Waktu itu ketika perang Ahzab, nadinya kena senjata, akhirnya putus nadinya dan sedang dirawat, sehingga nggak bisa ikut berikutnya. Yang dia punya doa, ya Allah, sekira saya masih bermanfaat hidupkan saya, tapi sekira saya sudah dianggap cukup, ya matikan saya. Akhirnya ketika diminta untuk datang, diberitahu mereka punya perjanjian dengan kamu, bila melanggar konsekuensinya apa, kamu yang memutuskan. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Yang apabila kita baca di kitab Firqatun Najiyah yang kita baca di beberapa waktu yang lalu, tentang dilarang menghormat dengan cara berdiri, tapi boleh menolong dengan cara berdiri, yaitu Sa'ad bin Mu'ad datang di atas onta karena sakit nggak bisa turun. Para sahabat dikatakan kumuli sayyidikum, berdiri tolonglah pucuk pimpinanmu yang sedang sakit turun dari kendaraan. Itu berdiri untuk membantu, seperti itu boleh. Bukan berdiri memberikan penghormatan ketika yang dihormat sedang lewat, nah, bukan itu. Ketika sudah, apa keputusannya? Laki-laki yang sudah dewasa berpotensi sebagai tentara, bunuh. Perempuan dan anak-anak jual ke pasar budak. Otomatis negerinya dirampas, menjadi milik kaum muslimin. Nah, sudah hilang 3 suku Yahudi. Mereka yang bikin ulah. Kaum muslimin selalu menjaga perjanjian dengan baik. Mereka yang bikin ulah. Sisa-sisanya akhirnya berkumpul di Khaybar. Sisa-sisanya berkumpul di Khaybar. Itu pangkalan terakhir. Akhirnya mereka ditaklukkan pada tahun 7 Hijriah. Siapa panglima perang yang diangkat Nabi SAW di perang Khaybar? Saya akan angkat panglima perang.
yang Allah Rasul mencintainya, dia cinta Allah Rasul akan memberikan kemenangan. Sopo? Ali. Tapi waktu itu tidak ada. Kemana? Sakit mata, tolong dipanggil. Maka Allah memberikan berkah dengan lewat pengobatan Nabi SAW dengan diludahi. Tapi sekarang aja melu-melu. Ini apa mas? Matanya merah sakit, rene-rene tak obati. Mulutnya langsung keluar sakit. Wis 5 dino gak sikatan. Gak bisa diikuti yang seperti itu. Kenapa? Itu mukjizat. Itu mukjizat. Langsung sembuh. Akhirnya berangkatlah, tapi dakwahlah dulu. Nah begitu, apabila orang yang kamu dakwai satu saja menyambut keislamanmu, menyambut Islam dari dakwahmu, maka pahala untuk kamu lebih baik daripada onta merah. Akhirnya mereka menyatakan tidak mau, ditunggu sampai subuh nggak ada azan. Akhirnya serbu. Ternyata masih sempat duel dan Ali yang menghadapi. Termasuk Zubair pun juga menghadapi, dan kaum muslimin juga mendapatkan kemenangan. Akhirnya ketika Khaybar sudah takluk, negerinya sudah jelas dirampas, mereka dijadikan tawanan, ternyata mereka dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Jadi kafir dhimmi, yaitu suruh nggarap lahan kaum muslimin, kemudian ketika sudah keluar hasil bagi paruh. Akhirnya mereka punya penghasilan dengan nggarap lahan kaum muslimin, karena mereka juga dhimmi, juga harus bayar pajak. Jadi orang Yahudi Madinah itu tidak serta-merta menjadi kafir dhimmi. Sekarang kita lihat kasus yang ada di Indonesia. Ini banyak agama. Ini kira-kira agama non-Islam bisakah dikatakan kafir dhimmi, bayar jizyah? Bisa enggak? Loh, iya tak jawabannya. Kan sudah jelaskan sejarahnya. Sekarang menyimpulkan. Contoh kasus ini, selesaikan, ilmu sudah disampaikan. Gimana? Misalnya satu di antara kita nanti menjadi kepala desa, namanya tokoh Rijal. Wah begitu loh ya. Loh Rijal kan tokoh kan ya. Loh pas kan ya. Pas itu. Sekarang kamu jadi kepala desa, masyarakatmu tuh agamanya macam-macam. Ada Yahudi, ada Nasoro. Pak kepala desa, apakah mereka sudah kamu putus sebagai orang kafir dhimmi? Sudah atau belum Pak Lurah? Coba Pak Lurah tadi. Sudah belum? Belum. Kenapa? Memang sejak awal sebagai penduduk situ. Sejak awal mereka sudah jadi penduduk situ. Nah, kemudian bergabung menjadi penduduk bersama-sama. Akhirnya negeri yang ada ya dibangun bareng. Kayak di Indonesia juga dibangun bareng. Makanya harus berlaku toleransi. Umat Islam mencukupkan melaksanakan agama Islam, agama yang lain ya kerjakan sendiri, lakum dinukum waliyadin. Mereka tidak boleh mendakwai kepada umat Islam. Kenapa? Masing-masing memiliki agama, tandangono diri dan jangan mempengaruhi. Tapi umat Islam boleh nyentil kepada mereka. Langit milik Allah, bumi milik Allah, udara milik Allah, air milik Allah. Allah yang menurunkan. Kita manusia dicipta oleh Allah. Ketika kita berada di subi, sudah diambil persaksian alastu birabbikum. Ketika lahir itu fitrah. Untuk menjaga fitrah ini, Allah menurunkan kitab, ada rasulnya, mengajak manusia anik butullah wajak tanibu atau gut. Ini alasan dakwah. Ini alasan dakwah. Kalau mereka punya nggak alasan dakwah? Nggak ada alasan dakwah. Nah begitu, ini ada alasan dakwah.
Yang paling gampang saja Allah sudah cukup banyak menyebutkan mereka dengan ya ahlal kitab ta'alau. Sementara toleransi setiap agama mengamalkan agamanya, Islam itu mengamalkan agamanya apa? Membacakan kitab. Ya ahlal kitab ta'alau, wahai ahli kitab, mari. Nah begitu, mari. Sudah, satu hadis Allah selesai kita pelajari. Tadi pembahasannya seperti itu, yaitu ketetapan Umar bin Khattab kepada orang kafir dhimmi, orang majusi yang memiliki tradisi menikah semahram, maka ketika mereka jadi orang dhimmi kena pajak, hidup di negeri kaum muslimin, mereka kena peraturan bahwasanya pernikahan mereka antar mahram wajib untuk dibatalkan. Terus hadis berikutnya. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. Masyhur. Hadis yang kedua diceritakan dari Amr bin Auf al-Ansari, wahwa dan dia khalifnya Bani Amir bin Lu'ay. Namanya khalif itu orang asing masuk di sebuah keluarga, kemudian dinyatakan sebagai anggota keluarga. Jadi orang asing mendatang masuk sebuah keluarga, diakui menjadi anggota keluarganya. Itu namanya khalif. Orang daerah anu tapi bukan asli penduduk situ, orang lain yang dimasukkan. Wa kana syahida badron, dan dia menjadi peserta perang Badar. Yang fadilah kaum muslimin yang ikut perang Badar adalah dosanya dijamin untuk mendapatkan ampunan. Bentuk syukur mereka, ternyata mereka bukan berbebas-bebas dosa, tapi orang yang sangat hati-hati, karena jaminan memang pantasnya diberikan kepada orang yang hati-hati, bukan orang yang sembrono. Makanya kalau orang itu hati-hati, bisa dipercaya, itu biasanya amanat itu begitu mudah, gampang dipercaya, mendapatkan titipan, sehingga tidak khawatir karena dia memang tidak neko-neko. Ana Rasulullah SAW ba'asa Abu Ubaidah, mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ila Bahrain. Bahrain adalah wilayahnya orang Majusi. Untuk mengambil pajak. Yaitu bijizyatiha, yang ia datang membawa jizyah. Orang Majusi darah Bahrain. Wa kana ada Rasulullah SAW, beliau SAW solaha mengadakan ikatan kepada Al-Bahrain pada tahun 9 Hijriah. Tahun berapa? 9 Hijriah. Mereka diadakan ikatan kaum muslimin untuk
hidup bareng dengan cara bayar jizyah. Wa amara alim, dan Nabi SAW itu mengangkat gubernur atau wakil yang mengurusi di daerah Bahrain untuk ngurus orang Majusi ini, seorang sahabat namanya Ala bin Al-Hadrami. Adapun Abu Ubaidah yang punya tugas untuk mengambil pajak. Wakotima, maka kadang telah si Abu Ubaidah bimalin dengan harta minal Bahrain. Berarti sangat banyak sekali jizyah yang didapatkan. Batu kelasnya negara. Orang yang produktif per orang bisa kena pajak sesuai dengan kemampuan. Ada yang 1 dinar, ada yang 4 dinar, atau berapa sesuai dengan kadar yang pantas. Nanti kaum muslimin yang menetapkan. Fasamil al-Ansar, maka orang Ansar mendengar bikudumi Abu Ubaidah, akan kedatangan Abu Ubaidah ini. Wafat, maka kedatangannya itu berbarengan dengan sholat subuhi. Nabi bersama Nabi SAW. Berarti kaum muslimin sholat subuh bersama Nabi SAW. Di kala itu datanglah si Abu Ubaidah. Falamma sholabihim, ketika Nabi SAW sholat bersama mereka al-fajr subuh, insorofa, maka beliau berpaling menghadap kepada jamaahnya. Fatarodu, maka mereka menghampiri pada Nabi SAW. Fatasama, maka tersenyum. Fatabassama, maka tersenyum Rasulullah SAW. Khina ra'ahum, ketika Nabi SAW melihat kepada mereka. Waqala, sambil mengatakan, adunukum, saya yakin pada kalian, qad sami'tum, kalian telah mendengar, anna Abu Ubaidah qad ja'a, Abu Ubaidah telah datang, bisa membawa sesuatu. Kenapa Nabi SAW itu kok yakin? Mereka menghampiri Nabi karena kedatangan Abu Ubaidah membawa sesuatu. Apa orang para sahabat itu gila harta? Begitu ada harta tiba, mereka datang bagi itu? Tentunya jawabnya bukan. Tetapi ada hak-hak kaum muslimin yang Nabi SAW itu sering memberikan janji. Nanti apabila datang harta dari anu, kamu akan saya beri anu, kamu akan saya beri anu, kamu akan saya beri anu. Senada dengan itu, otomatis ketika harta tiba, mereka yang dapat janji yang menghampiri. Kenapa? Memang dijanjikan nanti bila Abu Ubaidah datang akan saya memberi ini, itu, dan sebagainya, untuk dibagi kepada kaum muslimin. Ini alasannya. Kalau mereka menjawab ajal, betul ya Rasulullah SAW. Kurang lebih maknanya, engkau telah menjanjikan bila datang harta dari Bahrain, nanti kalian akan saya beri. Ketika datang mereka ingin mendapatkan yang dijanjikan, ya nggak masalah. Dan itu tidak menggambarkan orang sahabat itu adalah orang yang gila harta. Apa kata Nabi SAW? Fabshiru, silahkan kalian bergembira. Jadi manusia itu fitrahnya suka kepada harta, itu tidak salah. Manusia fitrahnya suka pada harta, salah atau tidak salah? Ya siapa yang dikunjungi orang tuanya pas duit entek mau disangoni malah nangis. Bapak kok juga tahu, ibu kok juga tahu kalau uang saya habis. Imannya bapak ibu mau ke sini mau beri uang kepada saya malah nangis. Saya nggak usah diberi uang saja. Mosok lek ngono. Begitu datanya langsung sujud syukur, alhamdulillah. Angen-angen kok juga ditembuskan oleh Allah. Sampai bapak ibuku juga Allah hadirkan ke sini mau nyangoni saya. Sujud syukur. Itu contoh manusia punya fitrah cinta pada harta. Boleh nggak boleh? Ayo muni ora oleh. Enak? Nggak boleh. Yes, konon rene duite. Sing nangis tak sangonani. Dari yang tidak mau tadi, nggak salah, asalkan caranya benar, penggunakannya benar, mereka gembira karena sadar hidup untuk beribadah ada fasilitas, semakin sukses, nggak masalah, bahagia dengan harta. Kenapa? Sarananya ada, program ibadahnya semakin
sempurna, kita dapat harta, doa syukurnya dengan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu sholihat, pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan sebab nikmatnya amal saleh semakin sempurna. Silahkan gembira, tapi fungsinya untuk itu, jangan gembira fungsinya semata gembira, nanti hisapnya abot. Nyapa mesam-mesem lah, kalau punya mulut ya untuk mesam-mesem, hisapnya abot lah ngono gitu ya. Senang ya senang, tapi yang memudahkan hisab begitulah ya, memudahkan hisab. Wa amilu, silahkan kalian berangan-angan ma yasurukum, perkara yang menggembirakan kepada kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, lal faqra, bukan kefakiran, akhsha alaikum, yang ku khawatirkan pada kalian, walakin akan tetapi akhsha alaikum, yang ku khawatirkan kepada kalian, antub sato, bahwa dibentangkan alaikum atas kalian ad-dunya, dunia, kama busita, sebagaimana dibentangkan ala mangkana qablakum, kepada orang sebelum kamu. Fatunafisu kama tanafasu, saya lebih condong membaca fatunafisu dari kata nafasa yunafisu, maka kalian akan berlomba-lomba. Kama tanafasu, fatunafisu itu dari fi'il mudhari', nafasa yunafisu, tunafisu. Adapun tanafasu belakangnya itu wazan tafa'ala. Saya lebih condong membaca seperti itu karena maknanya cocok ke situ. Kalian nanti akan berlomba-lomba sebagaimana orang dulu telah berlomba-lomba, gitu kan pak maknanya. Kalau alam fatuhlikukum, maka dunia akan menghancurkan kepada kamu, kama ahlakatum, sebagaimana dunia menghancurkan kepada orang sebelum kamu. Sekarang pertanyaannya, seolah pembahasan mana hadis mudah dipahami, sudah terlalu sering ini diangkat tentang bagaimana kita waspada dari fitnah dunia. Kemudian hadis ini dimasukkan pada bab jizyah. Siapa tahu apa kaitannya, korelasinya apa? Siapa tahu? Jawabnya, bukti bahwasanya orang Majusi itu diambil jizyahnya. Jelas kan? Itu korelasinya, kaitannya. Apa kaitannya? Bukti bahwasanya Nabi SAW mengambil jizyah dari orang Majusi. Makanya ketika Umar sebelumnya tidak mengambil, maka dengan hadis ini maka akhirnya jadi mengambil, sebagaimana persaksian yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini dua hadis yang kita kaji sore hari ini. Waktu masih longgar, selebihnya perbanyak untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ada waktu kosong, ustadznya nggak ada, jadwalnya kosong, tidur. Bila seperti ya monggo, tapi jangan semata untuk tidur. Bila ngantuk hilang, perbanyak untuk membaca Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran, maka apabila satu kesempatan ada jadwal yang belum terisi, maka tidak ada jam kosong, semuanya harus mengisi waktu untuk kajian atau untuk tadarus, memperbanyak bacaannya dari Al-Quran yang ada. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.